dan mulai ada asramanya itu 1918. 1918. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka pondok ini sudah berdiri. Sudah berdiri. Subhanallah, berarti bisa dibilang sahabat, pondok pesantren Hasanuddin ini pondok tertua di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Balik lagi di channel kita Saung Hijrah. Tim Saung Hijrah ngucapin banyak terima kasih buat yang sudah ngedukung channel kita dengan menekan tombol subscribe-nya. Di sini saya Ari Widodo mengingatkan jangan lupa follow Instagram kita di @saunghijrah_official. Dan semoga kita semua dapat siar bersama. Sekarang saya sudah ada di pondok pesantren Hasanuddin yang beralamatkan di Kupang Tebak, maksudnya di pusat kota Bandar Lampung. Dan saya sudah bersama salah satu staf pengajar di pondok pesantren Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan diri Pak Ustadz dengan para sahabat hijrah? Ya, nama saya Mas Rudin. Saya juga staf pengajar di sini dan kebetulan saya juga alumni daripada pondok pesantren Hasanuddin. Pak Ustadz, Ya, saya mau tanya tentang sejarah berdirinya pondok pesantren Hasanuddin. Bisa sedikit diceritakan sejarah berdirinya? Pondok pesantren Hasanuddin itu dikasih nama Hasanuddin sebenarnya sesuai dengan nama pendiri pertamanya, namanya Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Sa'dian. Beliau awal mula mendirikan pondok pesantren diawali dari pengajian biasa, pengajian rumahan biasa, majelis taklim lah istilahnya. Setelah tahun 1918 baru didirikanlah pondok pesantren ini. Namun dulu belum nama pondok pesantren Hasanuddin. Baru dikenal namanya, ada yang mengatakan pondok Kupang, ada yang mengatakan pondok Ki Uding gitu. Belum pakai Hasanuddin. Belum disebut pondok pesantren. Oh iya, belum dikasih nama Hasanuddin. Iya. Namanya dulu pondok Kupang. Pondok ada juga mengatakan pondok Ki Uding. Seperti halnya pondok-pondok lain terkenal daerahnya, karena dulu di sini nama daerahnya itu, nama daerahnya Kupang Tebak gitu. Jadi itu awal mulanya 1902 sudah mulai, dan mulai ada asramanya itu 1918. Sebelum merdeka pondok ini sudah berdiri. Subhanallah, berarti bisa dibilang sahabat, pondok pesantren Hasanuddin ini pondok tertua di Bandar Lampung. Iya, bisa jadi. Soalnya belum ada yang tertua itu. Iya benar. Bahkan ini di titik kota Bandar Lampung. Jadi Ki Uding, kita kenalnya Ki Uding, Ki Hasanuddin itu. Ki Uding meninggal tahun 41, dilanjutkan oleh putra beliau namanya Kiai Haji Abdul Mukti bin Kiai Haji Hasanuddin. Itu tahun 41, sebelum merdeka juga. Sebelum merdeka sudah dua periode. Nah, selanjutnya Kiai Abdul Mukti ini akhirnya meninggal juga tahun 1982. 1982 beliau meninggal dan dilanjutkan oleh putra Kiai Haji Abdul Mukti tadi. Putranya yang bernama Kiai Haji Farid Abdul Mukti. Itu yang ketiga. Nah, mulai periode ketiga ini beliau Abah Haji Kiai Farid Abdul Mukti ini mendirikan pendidikan formal. Tahun 85 mulai ada MTS. Setelah 85 dilanjutkan 89 baru mendirikan Alia. Baru ada pendidikan formal. Nah, setelah itu baru beliau ini menamakan pondok ini pondok
Hasanuddin, pendiri pertamanya pondok pesantren ini. Iya gitu. Sampai sekarang. Berarti di pondok ini ada gedung sekolah. Ada gedung sekolah. Jadi jauh dari pondok ini atau dekat dari pondok ini, Pak? Ya sekitar 100 meter dari sini. 100 meter dari pondok, terpisah ya? Terpisah. Itu terbuka untuk umum sekolah atau khusus yang buat santri? Oh, itu terbuka untuk umum, selain santri, untuk umum juga. Untuk umum ya. Jadi untuk MTS dan Alia. Berarti MI-nya nggak ada? MI-nya nggak ada. Berarti kalau untuk nasionalnya SMP SMA? Iya, SMP dan SMA. Pak Ustadz, untuk konsep bangunan ini di tengah kota, Iya. dulu sudah konsep seperti ini atau gimana, Pak Ustadz? Kalau awal-awal berdiri pondok pesantren ini, ya tentunya seperti halnya yang lain. Jadi belum permanen seperti ini gedungnya, masih pakai istilahnya bilik, Balek ya? balek lah, istilahnya balek, bilik lah istilahnya, pakai bilik, pakai kayu biasa, belum tembok seperti ini. Ini pakai tembok seperti ini itu sudah periode yang ketiga. Sudah sekitar tahun 83-an gitu. 83 sudah mulai pembangunan. Sudah mulai dibangun permanen. Awalnya kan hanya pondok-pondok ya, bangunan-bangunan biasa aja. Artinya bangunan pakai kayu, bilik istilah kita. Makanya sifat pondok pesantren tradisionalnya ada gitu. Jadi kita di sini terkenal pondok pesantren tradisional. Kalau istilah kita orang mengatakan pembelajarannya pun pakai kitab kuning gitu. Oh, di sini pakai kitab kuning. Iya. Jadi yang diberatkan adalah kitab kuning di sini. Di sini Pak Ustadz. Untuk ininya Pak Ustadz, saya tertariknya ini pondok pesantren ini di tengah kota Bandar Lampung. Tapi banyak yang nggak tahu gitu, karena di sini kita tadi tim Songwida udah nggak ada plang ini Pak Ustadz. Nggak ada nama pondoknya, makanya kita tadi sempat nanya-nanya kan. Itu emang sengaja tidak dipublikasikan atau gimana Pak Ustadz? Menurut cerita daripada pimpinan pondok terdahulu, yaitu almarhum Al-Maghfurah Kiai Haji Farid Abdul Muti, beliau mengatakan kenapa kita nggak pakai pelang. Dari dulunya, dari zaman pendirinya memang nggak usah pakai pelang supaya pondok ini berkah menurut mereka gitu. Jadi yang mau mondok di sini yang tahu aja gitu, nggak usah pakai pelang. Artinya mungkin kalau kita pakai pelang sifatnya nanti ria, jadi nggak berkah santrinya. Jadi nggak perlu pakai pelang gitu. Dari dulu memang ada filosofinya ya. Supaya nggak berkah, supaya berkah aja gitu. Pak Ustadz, jumlah santri untuk di periode keempat ya Pak Ustadz? Keempat itu berapa jumlah santri sekarang Pak Ustadz? Kalau untuk santri mukim itu putra ada jumlahnya 80 dan putri ada 70, jadi semuanya ada 150 santri yang mukim. Jadi tapi sebagian juga ada yang istilahnya kalong, santri kalong yang tidak bermukim. Itu hanya berapa? 4 orang putra dan 2 orang putri, itu yang biasa tiap ini mereka hadir ke sini mengaji, tapi mereka tidak nginep di sini, pulang lagi ya. Itu berarti yang bermukim di sini sekitar 150. Di luas bangunan ini Pak Ustadz, tadi sih kita sudah ngontrol ya dari belakang ke belakang. Sahabat, nanti kita bisa lihat di video yang akan kita ini kan, yang di gerbek pondok, kita akan tahu lokasi dan bangunan pondok pesantren Hasanuddin ini. Itu sekitar berapa kamar Pak Ustadz? Yang putra itu ada 12 kamar. 12 kamar. Ini 2 lantai Pak Ustadz ya? Iya, 2 lantai. 2 lantai. 12 kamar. Itu sekamar itu rata-rata ya ada yang 8 gitu kan. Satu kamar 8 orang. Padahal kamar kita ukurannya kecil, hanya 3x4 gitu.
Tapi ya karena ya begitulah. Memang ujian santri ya kelihatannya harus susah. Harus menderita dulu sebagai santri ya. Iya, istilahnya penjara suci di sini. Penjara suci. Makanya seperti itu. Walaupun demikian, ya memang harus sabar kuncinya. Benar. Pengen mendapatkan ilmu harus sabar. Iya, tidak, emang harus benar-benar diuji seorang santri itu, Ustaz. Jadi tidur empet-empetan, makan tadi juga kan seperti itu. Iya. Jadi pakai nampan orang banyak gitu, enggak itu mengambil sunnahnya Rasul ya. Ya gitu. Oke Pak Ustaz, untuk kurikulum materi pembelajaran di pondok pesantren ini banyak Pak Ustaz. Apa aja Pak Ustaz? Ya, untuk kurikulum kita umumnya pondok pesantren tradisional itu seperti yang diajarkan adalah secara garis besarnya adalah akhlak, tasawuf, fikih, tafsir, hadis, ilmu balaghah, ya artinya ilmu bahasa, itu yang diajarkan di sini. Adapun kitab-kitabnya seperti halnya saya itu mengajarkan kitab fikih, Fathul Qorib dan Riyadul Badi'ah, dan kitab-kitab yang lain seperti Jurumiyah, Alfiyah, Imriti itu diajarkan di sini. Tafsirnya tafsir Jalalain. Gitu, itu tafsirnya. Terus hadis juga diajarkan di sini. Kitab-kitab yang lain banyak yang diajarkan seperti halnya pondok-pondok salafiyah yang lain. Jadi kitab kuning intinya yang diajarkan di sini. Itu beda kurikulum, beda pengajar juga. Ya artinya setiap mata istilahnya kalau di sekolah mata pelajaran ya beda pengajar juga. Beda kitab yang diajarkan, beda gurunya juga, beda ustadznya gitu. Untuk Pak Ustadz sendiri di bidang apa Pak Ustadz? Ya saya sendiri mengajarkan di bidang fikih. Jadi tadi kitabnya Fathul Qorib dan Riyadul Badi'ah gitu. Berarti banyak Pak Ustadz ya pelajaran di sini yang lebih padat gitu. Lebih padat tentang keagamannya. Agama itu untuk di pondoknya. Beda dengan di aliyahnya nanti. Di aliyah, di MTS aliyah ya dia mengikuti nasional, kurikulum nasional, Kemenak dan nasional. Oke Pak Ustadz, minta motivasi buat para sahabat dan orang tua Pak Ustadz yang menyaksikan video ini agar khususnya untuk orang tua Pak Ustadz, agar mereka tidak ragu lagi untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren. Jadi kenapa kita harus menitipkan anak di pondok pesantren? Salah satunya memang pondok pesantren ini merupakan pondok untuk membentuk karakter yang jarang dibentuk oleh pendidikan formal lainnya. Jadi penting rasanya untuk sekarang kan zaman sekarang penting akhlak itu. Kadang-kadang orang punya ilmu tapi tidak berakhlak. Itu kurang bagus juga. Akhirnya orang tua yang dirugikan. Akhlak sama orang tua kurang bagus, jadi orang tua yang sedih gitu. Selain itu, selain membentuk karakter, orang tua menitipkan di pondok pesantren, mereka bekerja nyaman. Artinya tidak memikirkan, anak saya pergi kemana. Jadi hanya dia fokus untuk kerja dan anak nyaman di pondok gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak menitipkan di pondok, cobalah ketika dia mau kerja takut anak ngelir kemana gitu. Tapi kalau sudah dititipkan di pondok dia nyaman, kerja nyaman, tidak mikirin anak. Jadi bisa tuntas gitu. Ya. Itu ya Pak Ustaz, motivasinya buat orang tua. Jadi jangan ragu untuk menitipkan anak sedini mungkin. Kalau bisa sedini mungkin Pak Ustaz ya. Karena kita sekarang di zaman ini Pak Ustaz. Di zaman ini miris Pak Ustaz. Kalau untuk kita lihat kehidupan anak muda di zaman ini. Ya, Masya Allah Pak Ustaz. Kalau kita bilang makanya di sini kami Pak Ustaz, yang muda-muda ini Pak Ustaz intinya ya. Saya pun dan teman-teman pun masih sama-sama belajar. Kita di sini berdakwah syiar dan sama-sama belajar untuk memperkenalkan Islam secara milenial. Karena Islam yang menurut pandangan kebanyakan orang tuh Islam itu kaku, Islam itu tidak se-enjoy yang mereka ini. Padahal kan kalau kita kenalin Islam secara milenial ya seperti ini Pak Ustaz ya, sebenarnya ya asik gitu Islam ini kan.
bisa dibawa kemana saja, karena Tuhan itu tidak pernah apa ya, kalau ininya bahasa ininya itu tidak pernah membebani umatnya. Iya. Oke Pak Yang Ustadz. penting sesuai dengan kemampuan gitu. Iya benar. Oke Pak Ustadz, kita kayaknya sudah banyak ngobrol, dan intinya tim Saung Hijrah pengen ngasih tahu ke para sahabat itu, pondok pesantren Hasanuddin ini adalah pondok pesantren tertua di Bandar Lampung. Iya, betul. Ya. Berdiri sejak 1902 dan insya Allah sampai selamanya Pak Ustadz ya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Di sini sudah keturunan keempat. Ya, udah periode keempat. Artinya bukan cicit lagi, bukan cicit, sudah apa ya kalau ini dari anak, cucu, cicit sudah cicit lagi ya. Dan insya Allah akan tetap berdiri ya pondok pesantren Hasanuddin ini. Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz sudah ngizinin kita untuk datang ke pondok Hasanuddin ini, dan Pak Ustadz sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, banyak ngasih motivasi buat sahabat-sahabat hijrah dimanapun berada ya Pak Ustadz ya. Saya Ari Widodo Pak Ustadz mengucapkan banyak terima kasih beserta tim Saung Hijrah lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita, dan saya Ari Widodo ngingetin lagi yang belum subscribe channel kita, subscribe dulu di Saung Hijrah dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa di like, komen, dan share biar kita saling berbagi kebaikan. Oke, di akhir video saya ucapin banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.